Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Selanjutnya, tak lupa pula kita mengirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Kami dari kelompok 8 yang anggotanya itu yang pertama Widatul Umi, yang kedua itu Rosyida, yang ketiga Widya Astuti, yang keempat Syahriani, itu saya sendiri, yang kelima Ridwan Rafiuddin, dan yang keenam itu Taufik Makaratang. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan penilaian kelompok kami terhadap pemaparan hasil diskusi kelompok 1 pada pertemuan sebelumnya. Yaitu adapun variasi videonya itu cukup bagus, namun pada grafik angka yang digunakan pada sumbu X dan Y tidak menggunakan pi. Nah, dalam hal ini sebaiknya diubah agar memudahkan mengetahui angka pi yang terdapat pada sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, pemaparan materinya pun cukup baik. Nah, hanya itu saja dari kelompok saya. Selanjutnya, saya akan membahas soal yang itu fungsi f yang periode dengan periode 2 ditentukan oleh fx sama dengan min x pangkat 5 dalam salang x lebih kecil 1 dan x lebih besar 0. Tentukan grafik dan deret Fourier. Nah, di sini saya akan menentukan grafiknya. Adapun cara menentukan grafiknya itu saya menggunakan aplikasi GeoGebra Classic. Kita masukkan fungsinya yaitu fx sama dengan minus x pangkat 5 selanjutnya kita tulis ketik selangnya yaitu x yaitu x lebih kecil 1 dan x lebih besar 0. Selanjutnya kita klik enter. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, di mana apabila x-nya sama dengan 0, berarti fx-nya juga sama dengan 0, dan apabila fx-nya sama dengan 1, berarti fx-nya apabila x-nya sama dengan 1, berarti fx-nya sama dengan minus 1. Begitupun selanjutnya. Nah, ini bisa dikatakan fungsi adapun pencerminannya itu bisa dilihat seperti ini. Pencerminannya itu ini yang garis berwarna merah, sehingga ini bisa dikatakan fungsi ganjil. Nah, adapun dia periode 2P, maka dia akan berulang dengan 2 langkah ke kanan dengan 2 langkah ke kiri. Nah, hasil dari gambarnya bisa dilihat seperti ini. Itulah tadi hasil gambarnya.
Selanjutnya bisa dilihat pembuktiannya untuk x-nya sama dengan 0, fx-nya sama dengan 0, untuk x-nya sama dengan minus 1, dan fx-nya sama untuk x-nya sama dengan 1, fx-nya sama dengan minus 1. Itulah hasil dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang akan saya jelaskan bagian B, yaitu deret sinus Fourier fx a0 sama dengan 0, an sama dengan 0. Bn sama dengan 2 per L integral 0 sampai dengan L fx cos pi nx per L dx. Di sini kita memakai rumus sinus dikarenakan ini termasuk fungsi ganjil seperti yang telah dijelaskan kepada teman saya di video sebelumnya. Selanjutnya 2 per 1. Di sini kenapa 2 per 1? Dikarenakan kita memakai integral L, dan integral yang kita pakai itu adalah integral 1. Jadi sama dengan 2 per 1 integral 0 sampai dengan 1 minus x pangkat 5 cos pi nx per 1 dx. Sama dengan 2 integral 0 sampai dengan 1 dalam kurung min x pangkat 5 cos pi nx dx. Sama dengan 2 dikurang 0 integral sampai dengan 1 dalam kurung x pangkat 5 cos pi nx dx. Sama dengan 2 dikurang 0 sampai integral 0 sampai dengan 1 T pangkat 5 cos dalam kurung T per pi pangkat 6 n pangkat 6 dt. Sama dengan 2 minus 1 pi pangkat 6 n pangkat 6 integral 0 sampai dengan 1 T pangkat 5 cos dalam kurung T dt. Sama dengan 2 min 1 pi pangkat 6 n pangkat 6 dalam kurung T pangkat 5 sin dalam kurung T dikurang integral 0 sampai dengan 1 sin dalam kurung T 5 T pangkat 4 dt tutup kurung. Sama dengan 2 min 1 min 1 pi pangkat 6 n pangkat 6 dalam kurung T pangkat 5 sin dalam kurung T tutup kurung dikurang 5 integral 0 sampai dengan 1 sin dalam kurung T tutup kurung T pangkat 4 dt tutup kurung. Sama dengan 2 min 1 pi pangkat 6 n pangkat 6 dalam kurung T pangkat 5 sin dalam kurung T tutup kurung dikurang 5 integral 0 sampai dengan 1 T pangkat 4 sin dalam kurung T tutup kurung dt tutup kurung. Sama dengan 2 min 1 pi pangkat 6 n pangkat 6 dalam kurung T pangkat 5 sin dalam kurung T tutup kurung dikurang 5 dalam kurung T pangkat 4 dalam kurung min cos dalam kurung T tutup kurung dikurang 0 integral sampai dengan 1 dikurang cos dalam kurung T tutup kurung 4 T pangkat 3 dt tutup kurung. Sama dengan 2 min 1 pi pangkat 6 n pangkat 6 dalam kurung T pangkat 5 sin dalam kurung T tutup kurung dikurang 5 dalam kurung T pangkat 4 dalam kurung min cos dalam kurung T tutup kurung dikurang dalam kurung 1 tutup kurung dikurang min 1/4 integral 0 sampai dengan 1 cos dalam kurung T pangkat 3 dt tutup kurung. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu selanjutnya 2 dikurang 1 per pi pangkat 6 n pangkat 6 dikali dalam kurung T pangkat 5 sin T dikurang 5 dikali dalam kurung T pangkat 4
dikali min cos T ditambah 4 integral 0 sampai 1 cos T T pangkat 3 dt. Selanjutnya 2 dikurang 1 per pi pangkat 6 n pangkat 6 dikali dalam kurung T pangkat 5 sin T dikurang 5 dikali dalam kurung T pangkat 4 dikali min cos T ditambah 4 integral 0 sampai 1 T pangkat 3 cos T dt. Selanjutnya diperoleh 2 dikurang 1 per pi pangkat 6 n pangkat 6 dikali dalam kurung T pangkat 5 sin T dikurang 5 dikali dalam kurung T pangkat 4 dikali min cos T ditambah 4 dikali dalam kurung T pangkat 3 sin T dikurang integral 0 sampai 1 sin T 3 T kuadrat dt. Selanjutnya 2 dikurang 1 per pi pangkat 6 n pangkat 6 dikali dalam kurung T pangkat 5 sin T dikurang 5 dikali dalam kurung T pangkat 4 dikali min cos T ditambah 4 dikali dalam kurung T pangkat 3 sin T dikurang 3 integral 0 sampai 1 sin T T kuadrat dt. Selanjutnya 2 dikurang 1 per pi pangkat 6 n pangkat 6 dikali dalam kurung T pangkat 5 sin T dikurang 5 dikali dalam kurung T pangkat 4 dikali min cos T ditambah 4 dikali dalam kurung T pangkat 3 sin T dikurang 3 integral 0 sampai 1 T pangkat T kuadrat sin T dt. Selanjutnya diperoleh 2 dikurang 1 per pi pangkat 6 n pangkat 6 dikali dalam kurung T pangkat 5 sin T dikurang 5 dikali dalam kurung T pangkat 4 dikali min cos T ditambah 4 dikali dalam kurung T pangkat 3 sin T dikurang 3 integral 0 sampai 1 T kuadrat sin T dt. Nah selanjutnya 2 dikurang 1 per pi pangkat 6 n pangkat 6 dikali dalam kurung T pangkat 5 sin T dikurang 5 dikali dalam kurung T pangkat 4 dikali min cos T ditambah 4 dikali dalam kurung T pangkat 3 sin T dikurang 3 T dikali dalam kurung T kuadrat dikali min cos T dikurang integral 0 sampai 1 min cos T 2T dt. Nah selanjutnya 2 dikurang 1 per pi pangkat 6 n pangkat 6 dikali dalam kurung T pangkat 5 sin T dikurang 5 dikali dalam kurung T pangkat 4 min cos T ditambah 4 dikali dalam kurung T pangkat 3 sin T dikurang 3 dikali dalam kurung T kuadrat dikali min cos T dikurang 1 dikali min 2 integral 0 sampai 1 cos T T dt. Selanjutnya diperoleh 2 dikurang 1 per pi pangkat 6 n pangkat 6 dikali dalam kurung T pangkat 5 sin T dikurang 5 dikali dalam kurung T pangkat 4 dikali min cos T ditambah 4 dikali dalam kurung T pangkat 3 sin T dikurang 3 dikali dalam kurung T kuadrat dikali min cos T ditambah 2 integral 0 sampai 1 cos T T dt. Selanjutnya 2 dikurang 1 per pi pangkat 6 n pangkat 6 dikali dalam kurung T pangkat 5 sin T dikurang 5 dikali dalam kurung T pangkat 4 dikali min cos T ditambah 4 dikali dalam kurung T pangkat 3 sin T dikurang 3 dikali dalam kurung T kuadrat dikali min cos T ditambah 2
integral 0 sampai 1 T cos T dt. Nah, selanjutnya diperoleh 2 dikurang 1 per pi pangkat 6 n pangkat 6 dikali dalam kurung T pangkat 5 sin T dikurang 5 dikali dalam kurung T pangkat 4 dikali min cos T ditambah 4 dikali dalam kurung T pangkat 3 sin T dikurang 3 dikali dalam kurung T kuadrat dikali min cos T ditambah 2 dikali dalam kurung T sin T dikurang integral 0 sampai 1 sin T dt. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridwan Rabiuddin dari kelas 2018D, Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya oleh teman saya. Di sini terdapat T pangkat 5. Nah, simbol T ini kita misalkan sebelumnya, maka T itu sendiri ialah Pnx, di mana T itu sama dengan Pnx. Nah, maka hasil dari jika kita ubah dari sebelumnya, maka kita dapat 2 dikurang seper pi pangkat 6 n pangkat 6 dalam kurung Pnx pangkat 5 sin Pnx dikurang 5 dalam kurung Pnx pangkat 4 dikurang cos Pnx ditambah 4 Pnx pangkat 3 sin Pnx dikurang 3 dalam kurung Pnx kuadrat dikurang cos Pnx dalam kurung ditambah 2 dalam kurung Pnx sin Pnx dikurang minus cos Pnx, di mana cos nx itu turunan dari integral dari sin T. Maka kita dapat minus cos, dan Pnx-nya kita ubah, T-nya kita ubah menjadi Pnx. Nah, selanjutnya kita kalikan seper pi pangkat 6 n pangkat 6, maka kita dapat hasil dari perkalian tersebut pi pangkat 5 n pangkat 5 x pangkat 5 sin Pnx ditambah 5 plus berubah 5 pi pangkat 4 n pangkat 4 x pangkat 4 cos Pnx dikurang 20 pi pangkat 3 n pangkat 3 x pangkat 3 sin Pnx dikurang 60 pi kuadrat n kuadrat x kuadrat cos Pnx ditambah 120 Pnx sin Pnx ditambah 120 cos Pnx per pi pangkat 6 n pangkat 6. Nah, inilah hasil dari perkalian yang di atas. Perkalian di sini. Nah, selanjutnya karena tadi merupakan integral dengan batas, maka kita
memasukkan batas dari X itu sendiri, di mana batasnya 1 dengan 0. Nah, langsung saja kita mendapatkan hasil dari setelah memasukkan batas tersebut, maka didapatkan min pi pangkat 5 n pangkat 5 sin pn dikurang 5 pi pangkat 4 n pangkat 4 cos pn ditambah 20 pi pangkat 3 n pangkat 3 sin pn ditambah 60 pi kuadrat n kuadrat cos pn dikurang 120 pn sin pn dikurang 120 cos pn ditambah 120 per pi pangkat 6 n pangkat 6. Nah, setelah itu kita masukkan atau kita kalikan dari kalikan tadi, karena tadi terdapat 2/1, maka kita masukkan angka 2 dikalikan ke bilang hasil yang tadi, maka langsung saja kita dapat min 2 pi n min 2 pi pangkat 5 n pangkat 5 sin pi n 2 dikali ini. Nah, selanjutnya 2 dikali 5 pi pangkat 4 n pangkat 4 cos pi n, maka didapatkan 10 pi pangkat 4 n pangkat 4 cos pi n. Nah, begitupun seterusnya, maka kita dapat hasilnya minus 2 pi pangkat 5 n pangkat 5 sin pi n dikurang 10 pi pangkat 4 n pangkat 4 cos pi n 40 pi pangkat 3 n pangkat 3 sin pi n tambah 120 pi kuadrat n kuadrat cos pi n dikurang 240 pi n sin pi n dikurang 240 cos pi n ditambah 240 per pi pangkat 6 n pangkat 6. Maka didapatlah nilai Bn-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus dari sinus Fourier, di mana rumus dari sinus Fourier itu sendiri sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga Bn dikali sin Pnx per L, di mana L-nya adalah, nah, yang ini tadi kita masukkan Bn, kita masukkan nilai Bn dan dikali sin Pnx per L, di mana L-nya sama dengan 1, maka tersisa sin Pnx. Nah, selanjutnya kita kalikan sin Pnx-nya ke dalam. Nah, maka didapatlah min 2 pi pangkat 5 n pangkat 5 sin Pn sin Pnx dapat dari perkalian di sini. Nah, begitupun seterusnya kita kalikan sin Pnx-nya ke dalam. Maka kita dapatkan min 2 pi pangkat 5 n pangkat 5 sin Pn sin
Pn X dikurang 10 Pi pangkat 4 N pangkat 4 cos Pn sin Pn X ditambah 40 Pi pangkat 3 N pangkat 3 sin Pn X ditambah 120 Pi kuadrat N kuadrat cos Pn sin Pn X dikurang 240 Pn sin Pn X dikurang 120 cos Pn sin Pn X ditambah 240 sin Pn X. Nah, setelah kita mendapatkan hasil perkalian tersebut, maka kita masukkan N-nya. N sama dengan 1, dan karena di sini tak terhingga, maka kita ambil N-nya N1, N2, N3, dan seterusnya. Nah, maka kita ubah nilai N-nya menjadi 1. Kita mengubah setiap menemukan N, kita mengubahnya dengan menggunakan bilangan 1. Maka didapatlah min 2 Pi pangkat 5 sin Px dikurang 10 Pi pangkat 4 cos Pi sin Px ditambah 40 Pi pangkat 3 sin Px ditambah 120 Pi kuadrat cos Pi sin Px dikurang 240 sin Px dikali sin Px dikurang 240 cos Pi sin Px ditambah 240 Px. Nah, di sini kita menambahkan ditambah 2. Karena di sini tadi bilangannya sampai tak terhingga, maka kita mengambil angka 2. Kita seperti tadi, kita mengubah nilai dari N menjadi bilangan 2. Maka kita dapatkan jika kita ubah N pangkat 5 32. Nah, minus 32 kali minus 2, maka didapatkan minus 64 Pi pangkat 5. Nah, begitupun seterusnya. Kita masukkan N, kita mengubah N dengan menjadi bilangan 2. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Taufik Makarateng akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langsung saja. Dalam kurung min 2pi pangkat 5 dalam kurung 0 sin Px dikurang 10 pi pangkat 4 dalam kurung min 1 sin Px ditambah 40 pi pangkat 3 dalam kurung 0 sin Px ditambah 120 pi pangkat 2 dalam kurung min 1 sin Px dikurang 240 pi dalam kurung 0 sin Px dikurang 240 min 1 sin Px ditambah 240 sin Px per 1 pangkat 6 dikali pi pangkat 6 ditambah min 64 pi pangkat 5 dalam kurung 0 sin Px dikurang 160 pi pangkat 4 dalam kurung 1 sin Px ditambah 320 pi pangkat 3 dalam kurung 0 sin Px ditambah 480 pi pangkat 2 dalam kurung 1 sin Px dikurang 480 pi dalam kurung 0 sin Px dikurang 240 dalam kurung 1 sin Px ditambah 240 sin Px per 2 pangkat 6 ditambah
2 pangkat 6 dikali pi pangkat 6 tambah dan seterusnya. Kemudian sama dengan dalam kurung 0 ditambah 10 pi pangkat 4 sin px ditambah 0 dikurang 120 pi pangkat 2 sin px dikurang 0 ditambah 240 sin px ditambah 240 sin px per 1 pangkat 6 dikali pi pangkat 6 ditambah dalam kurung 0 dikurang 160 pi pangkat 4 sin px ditambah 0 ditambah 480 pi pangkat 2 sin px dikurang 0 dikurang 240 sin px ditambah 240 sin px per 2 pangkat 6 dikali pi pangkat 6 sama dengan ditambah dan seterusnya. Kemudian sama dengan 10 pi pangkat 4 sin px dikurang 120 pi pangkat 2 sin px ditambah 240 sin px ditambah 240 sin px per pi pangkat 6 ya. Ditambah dalam kurung min 160 pi pangkat 4 sin px ditambah 480 pi pangkat 2 sin px dikurang 240 sin px ditambah 240 sin px per 64 pi pangkat 6 dan ditambah dan seterusnya ya. Mungkin inilah yang sempat kelompok kami presentasikan. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian untuk sebelum saya tutup, adapun pendapat kami mengenai sistem pembelajaran yang kita gunakan sekarang, yaitu sistem daring atau dalam jaringan ataupun dapat dikatakan online. Tentunya sistem ini atau metode ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihan-kelebihan dari metode ini, pertama, kita dapat dengan mudah bertemu dengan dosen ataupun teman-teman, ataupun kita dapat mudah melakukan pembelajaran karena sistem online. Kemudian variabel-variabel yang sebelumnya mengeluhkan tentang jarak tempat tinggalnya menuju ke kampus itu sudah tidak dikeluhkan lagi, karena mengingat sekarang sistemnya itu sistem online, cukup memegang HP dan dapat mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian kelebihannya juga mengenai pengumpulan tugasnya ini menurut kami sangat efektif, karena di situ biasanya sistem ini memberikan tugas dan pengumpulan tugasnya itu dikumpul secara online, artinya tidak ribet lagi begitu. Namun dari dosen sendiri mungkin ada penilaian tersendiri ketika kami atau para mahasiswa itu mengumpul tugasnya ya. Namun di sisi lain tentu ada kekurangan-kekurangan yang ada dalam metode ini. Salah satunya yaitu proses pembelajaran itu tidak efektif. Kenapa? Karena biasanya ada beberapa mahasiswa atau ada salah satu mahasiswa yang mempunyai jaringan yang kurang bagus, yang mengakibatkan dia tidak serius atau tidak sepenuhnya mengikuti pelajaran karena biasa keluar, apakah itu karena jaringan ataukah dia kehabisan kuota internet. Karena faktor utama yang kita perlukan untuk mengikuti metode pembelajaran seperti ini yaitu kita harus menyiapkan kuota internet ataupun jaringannya harus bagus untuk mengikuti pembelajaran PBM atau proses belajar mengajar. Kemudian adapun kekurangan yang lainnya menurut saya, metode online ini ya, ketika dosen memberikan pembelajaran atau memberikan penjelasan itu bisa saja mahasiswa itu kurang cepat dalam menangkap penjelasannya ya. Nah, tentu beda dengan apabila dosen itu memberikan pembelajaran secara langsung ataupun tatap muka ataupun offline. Tentunya beda karena di situ ada penekanan tertentu yang diberikan, ada nilai-nilai tertentu yang tidak ada dalam proses pembelajaran online atau daring.
Ya, kalau menurut kami, kesimpulan dari kami secara keseluruhan, metode online ini memang sangat bagus ya, sangat bagus, sangat ideal digunakan dalam keadaan pandemi sekarang ini, karena dilarangnya kita untuk berkerumunan ya, ataupun mengadakan suatu kegiatan yang dapat mengumpulkan massa yang banyak. Nah, namun di sisi lain kami berharap semoga metode ini dapat diubah kembali sejalan dengan semoga berubahnya kembali kondisi, semoga membaik dan dapat dilakukan pembelajaran secara tatap muka kembali, karena kami merindukan pembelajaran tatap muka kembali. Ya, karena pembelajaran tatap muka menurut kami memang tidak bisa tergantikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan minal musta'in wal tikran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.